Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam, saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu? Kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Anda. Jadi saya tantang Anda. Tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bilang orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bilang adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yuni ya, Ibu Yuni ya, Ibu Yuni ini ya bolehlah dibilang, ini baru dibilang ustazah ya. Kalau Nandar mah nggak pantas ya dibilang ustad. Ya ini menarik, kita akan bahas ya Sobat Waras, dukung terus Pavel 88 channel, dan Sobat Waras mohon dukung juga pembangunan ya rumah ibadah Pavel 88 channel yang sedang kami kerjakan ya di pedesaan, dan puji Tuhan luar biasa, kita sudah di tahap pembangunan ya ini bambu ya. Ya ini sudah dikerjakan ya untuk sabar ya. Ya ini sudah Puji Tuhan, proses pembangunan gereja sudah akan dilanjutkan. Ya, jadi memang pembangunan sudah akan segera dilanjutkan, dan puji Tuhan ini semua karena dukungan Sobat Waras. Dan tadi saya sudah cabut uang 25 juta untuk beli bahan itu besi-besi, karena kemungkinan hari Senin pembangunan ini sudah akan dikerjakan, sudah mulai anyam besi slope dan akan terus dikerjakan. Sobat Waras dukung terus kami lewat nomor rekening BRI 52.000 ya 1045736 532. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas berkat apa yang sudah Sobat Waras berikan tentunya. Terima kasih. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Ya, oke. Kita melanjutkan ya Sinandar ya. Rupanya disemprot oleh Ibu Yuni ya, dan menurut saya Ibu Yuni ini yang pantas disebut ustazah ya. Memang ilmunya Nandar itu hanya ilmu ngarang-ngarang ya. Dia mengatakan Yesus menikah, datanya nggak jelas, sedangkan
data di Bible sama sekali tidak menunjukkan bahwa Yesus itu menikah, apalagi Yesus punya anak. Dan kita ya menjadi syukurnya masih ada juga muslimah yang cerdas dan waras, yang berani ya mengeluarkan pendapatnya walaupun harus berseberangan dengan kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh Nandar. Ya, jangan kaget. Tentu orang-orang seperti Ibu Yuni ini atau Ustazah Yuni ini sangat dibenci oleh orang-orang yang suka mengkonsumsi kebohongan. Orang-orang yang suka mengkonsumsi kebohongan dari si Nandar hanyalah orang-orang bego dan tolol. Dan mereka mau saja dibodoh-bodohi sama Nandar. Ya, dan mereka sangat mencintai Nandar dengan segala kebodohannya. Karena memang ya lalat itu akan sulit diberitahu bahwa kotoran atau tahi itu busuk. Ya, karena menurut lalat tahi dan kotoran itu adalah makanan mereka. Lalat akan sangat sulit diberitahu bahwa kotoran atau tahi itu tidak pantas dikonsumsi. Ya, dan lalat dan lalat itu tidak bisa diberitahu bahwa ada nih kebenaran. Ya, ada nih bunga yang indah. Ya, mereka tidak bisa. Nah, karena itulah kebohongan Nandar itu selalu laku di pihak orang-orang bego dan tolol yang suka mengkonsumsi kebohongan dan kebodohan. Nah, dan Ibu Yuni dengan lantang dan berani mengungkap kebohongan Nandar. Ya, walaupun sebenarnya kebohongan Nandar ini sudah berkali-kali diluruskan oleh umat Kristen, tapi rupanya ya kaum bodoh itu tetap saja mempercayai Nandar. Tapi kali ini ya yang membongkar kebohongan Nandar dan kebodohannya adalah seorang muslimah atau yang saya sebut Ustazah Yuni ya. Dan video dia ini sangat viral kawan-kawan, sudah di like oleh 1000 orang dan komentar 300 orang dan sudah dibagikan oleh 55 orang. Dan saya berharap dari kalian-kalian yang menonton video ini, Sobat Waras, Bapak Ibu, ya sahabat-sahabatku, bantu viralkan video ini. Ya, supaya kiranya lewat video ini banyak juga orang yang akan bermunculan seperti si Yuni ini, yang berani ya untuk mengomentari ya kaum onta bego ya yang suka memutarbalikan Alkitab, yang suka menyebarkan hoaks tentang Yesus, yang suka mengatakan Yesus menikah, Yesus punya anak, yang data-datanya semua itu adalah data-data sampah, data-data yang tidak jelas asalnya dari mana, asal saja ya. Dan Ibu Yuni ya sebenarnya dia bukan membela Yesus, tapi membela Isa ya, Isa yang mereka imani, Nabi Isa, yang menurut Nandar bahwa Nabi Isa ini sama dengan Yesus yang katanya menikah dan punya anak. Dan ternyata di dalam isi Quran ya, Isa ini tidak menikah dan tidak punya anak. Ya, masihkah Anda mau percaya kepada sosok Nandar yang suka berbohong dan berdusta itu? Ya, ini menarik pernyataan Ibu Yuni ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Yuni. Selamat pagi semua menjelang siang. Pagi siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus ya, adalah betul. Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan punya anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam, saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu.
Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, dan di dalam Alkitab pun, ya, dan pendeta manapun, ya, bahkan para rasul manapun atau ahli tafsir manapun tidak pernah mengatakan data bahwa Yesus itu menikah. Yang mengatakan hal seperti itu entahlah siapa, dan tentunya itu para pengikut setan yang suka menyesatkan orang. Begitu ya. Ya, jadi niat Ibu Yuni ini bagus supaya orang Islam ini jangan tersesat, ya, disesatkan oleh orang atau sosok seperti Nandar ini. Ya, saya mendukunglah, ya, Ustadz Yuni. Yuni ini cocok dipanggil, pantas dipanggil Ustadzah. Dia ini orang kritis, ya, dan orangnya cerdas, ya, dalam hal ini, ya, dia berkomentar sangat-sangat cerdas dan objektif, ya, dalam mengeluarkan pendapat, ya. Oke, semangat Ibu Yuni, ya, dan ya Sobat Waras, ya, kita bantu viralkan ini supaya suara dari Ibu Yuni ini juga dapat didengar, ya, oleh umat Islam yang lainnya. Semoga, ya, umat Islam yang lainnya jangan mau lagi dibodohi oleh sosok seperti Nandar yang benar-benar memang kerjanya itu hanya, ya, menyesatkan orang, ya. Oke, terima kasih Sobat Waras untuk dukungannya, dan jangan lupa untuk support juga pembangunan rumah ibadah kami. Ya, puji Tuhan, kita hari Senin rencana sudah akan dicor slop karena bahan-bahannya sudah kita siapkan, dan tadi saya sudah ambil uang 25 juta untuk beli besi dan juga untuk ongkos tukang, ya. Saya tidak tahu berapa nanti anggaran ini, tapi ya seberapa anggaran yang ada di tangan saya akan saya pakai sebagi-baginya untuk pelayanan di pedesaan untuk pembangunan rumah ibadah kami yang ada. Terima kasih, ya Sobat Waras, dukung kami lewat BRI 52 001045 736 532. Salam sejahtera, salam waras, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Bye-bye.